Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara sekalian. Hari ini kita akan berbagi kembali. Dan kebetulan suasananya saat ini suasana sore menjelang petang. Berbagi terkait dengan aspek tirai atau gorden secara tujuan pencegahan dan pengendalian infeksi. Saya akan berbagi terkait dengan tirai. Ya, jadi kalau bicara mengenai tirai atau gorden atau ada yang mungkin yang menyebutkan portrait itu kita bisa membahas dari aspek arsitektur dan aspek TPI juga. Nah, eh, tirai ini merupakan sesuatu hal yang penting terkait dengan pelayanan di Pasienkes, yaitu terkait dengan privasi, terkait juga dengan membatasi untuk area-area infeksi dengan non-infeksi. Dan yang menjadi suatu hal yang perlu menjadi catatan adalah tirai ini menjadi sumber transmisi infeksi juga, ya. Nah, itulah yang akan kita coba ulas di dalam video kali ini. Nah, mikroorganisme sebenarnya yang sudah disampaikan bisa disebarkan melalui kontak, baik kontak dari tangan petugas seperti itu, dia menggunakan handscoon yang sudah terkontaminasi, kemudian di situ justru menjadi tempat berpindahnya kuman yang ada di handscoon ke tirai dan kemudian dipegang lagi oleh handscoon yang lainnya. Dan kuman-kumannya sebenarnya adalah kuman-kuman atau mikroorganisme yang normal ada di kulit kita, di tubuh kita, tapi dia akan menjadi masalah bagi pasien yang sistem imunnya turun. Nah, pertanyaan berapa lama dan kapan harus diganti tirai itu? Nah, itulah yang kemudian eh, dilakukan penelitian dan ternyata memang tirai itu diganti tidak hanya saat ternoda saja atau bukan saat akreditasi saja, tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang secara rutin harus diganti. Seperti halnya di penelitian, itu ada yang mengatakan 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu dengan catatan bahwa tirai tersebut memang secara rutin. Artinya tidak ada yang kotor, tidak rusak, eh, tidak ada setelah pemulangan atau pemindahan pasien yang itu memerlukan tindakan pencegahan kontak atau terkait dengan droplet. Nah, jadi sebetulnya secara kondisional kita bisa mengganti tirai tersebut. Nah, bagaimana dengan swabnya? Kalau mau melakukan swab, maka swab tirai tersebut areanya ada area yang biru yang sudah saya tunjukkan di gambar dengan mengambil 30 cm dari atas dan 30 cm dari bawah. Dan itulah kemudian kita mendapatkan area untuk melakukan swab. Jadi bukan yang paling atas, bukan yang paling bawah. Nah, yang menarik adalah temuan tentang tirai dalam sebuah penelitian bahwa 92% dari semua gorden menunjukkan tanda-tanda adanya transmisi terhadap infeksi dalam waktu 1 minggu setelah digantung di tempatnya. 1 minggu artinya bisa saja 1 minggu itu kemudian dilakukan penelitian. Kalau tidak ada masalah dan dirasa kondisi lingkungan fasilitas itu lebih terjaga, ya bisa 6 bulan seperti tadi. Dan yang menarik juga bahwa 95% dari semua gorden yang terkontaminasi itu 21% MRSA dan 42% vancomycin resistant enterococcus. Artinya kepentingan untuk mengganti tirai itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Nah, alternatif tirainya apa? Di beberapa rumah sakit, di beberapa panduan internasional membuat alternatif yaitu menggunakan medical privacy screen atau yang disebut sebagai partisi, ya, partisi yang mudah dibersihkan bahannya dari plastik seperti itu. Nah, pemasangan tirai itu bisa dia sesuai dengan kris yaitu digenapkan atau bisa menggantung. Intinya adalah
kalaupun dibenangkan atau digantung, bahannya harus kuat dan non korosif. Memang untuk yang dibenamkan dia lebih kuat, mengurangi gerakan sehingga debu tidak jatuh, membuka dan menutup juga lebih mudah, lebih rapi karena rel tertanam, memudahkan terkait syarat tinggi ruang, tidak ada tirai yang kendur dan lebih mudah dipasang dan reparasi. Itu salah satu keunggulannya. Nah, ini adalah tirai sistem kubikal, jadi gantung dan dia akan mengelilingi area pasien yang dia sudah sistemnya kubikal tadi. Ya, ini juga contoh sistem kubikal. Jadi satu area terbatasi oleh tirai. Jadi tirai ini seakan menjadi pembatas ruangan. Nah, ada juga yang memberikan alternatif yaitu reusable cubicle curtain. Ya, sehingga ini bisa lebih mudah lagi dibersihkan ya, tanpa harus mencuci. Ya, tanpa harus mencuci, tanpa harus membuang. Jadi harus bisa dibersihkan, dilepas, kemudian dibersihkan dengan cara melakukan swab menggunakan disinfektan. Nah, material tirai apa saja? Ada yang namanya vinil, polyester, nilon, dan kain campuran. Ya, vinil lebih populer ya di tempat itu kita Indonesia juga populer. Polyester juga populer juga, walaupun tidak sepopuler vinil. Dan nilon kemudian kain campuran. Intinya keempat bahan ini mudah dibersihkan menggunakan disinfektan. Oke, itu secara singkat terkait dengan tirai dan saya saat ini berada di seberang itu adalah uh, selat ya, selat ke Singapura dari Batam. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan bertemu dengan tema-tema lainnya, dengan video-video lainnya dan mudah-mudahan bermanfaat dan mendapatkan hubungan dengan subscribe sejauh sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.